Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pagi Senin saya kedatangan tamu yaitu Malaka. Nama kan Malaka baik ya? SIP. Oh iya, Malaka ada ujungnya SIP. Jadi mungkin untuknya buat nama dia dulu Malaka ini mungkin termotivasi dengan Tan Malaka. Beliau ini orang Murotara inilah, asalnya dari Remban ya, orang Remban. Alhamdulillah sekarang bertugas di bagian Kesra di Kabupaten Surat Utara. Jadi Kesra ini ada hubungannya nih dengan kami di bagian PHU ini, Penyelenggara Haji dan Umroh, terutama dalam urusan untuk memberangkatkan haji dari embarkasi ke daerah, dari daerah ke embarkasi. Jadi pulang dan pergi dan lain-lain, banyak yang memang urusan untuk dalam urusan artinya untuk pemberangkatan haji, baik waktu pemberangkatan maupun penjemputan di tempat embarkasi. Kabupaten Sirawas Utara, kabupaten yang di ujung dekat dengan Jambi, maka kami lama dekat di bulan haji ini kami ngobrol-ngobrol tentang ini. Kak, apa kabar Kak? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat Kak. Kak, perjalanan Kak. Jadi mereka ini perjalanan karirnya luar biasa. Beliau ini dari Sekdes dulu ya? Pernah Sekdes. Jadi pernah Sekdes, itulah PJ Kades. PJ Kades, itulah Sekdes. Nah inilah ketika itu ada pengangkatan Sekdes diangkat jadi pegawai negeri. Terpilihlah beliau di antara orang Sumatera Utara, Sekdes Sumatera Utara ini. Mungkin waktu itu setiap dusun hampir dapat ya? Hampir setiap desa. Hampir sudah desa ya? 3 gelombang. Aku gelombang terakhir karena masih muda kan. Ya Allah, nah itu dulu ya? Yang umur tua Umur tua? duluan. Itulah Kak, artinya kalau nasib menjadi pegawai negeri ini biasa mano jadi. Alhamdulillah. Waktu itu lo tamat kuliah belum? Belum. Oh jadi pas jadi pegawai negeri baru kuliah di dapat titel SIP, SIP Sarjana Ilmu pemerintah. Auditor. Jadi beliau sekarang di Kabakesra, perjalanan bayangkan provinsi di mana saja berada. Jabatan sebagai Sekdes itu kalau tidak tahan, tidak istiqomah, tidak bisa ngecip jadi PNS ini. Karena berhadapan dengan masyarakat banyak. Buat macam-macam latar belakang. Pendidikan. Segala apa be, nah ini Ujung tombak. ujung tombak. Uang beribut rumah tangga ngadu dengan Sekdes. Iya. Ya ngadu dengan P3N gitu kan, sekarang P2KD. Itulah dua-dua itulah. Baru nak nemu kades. Dan urusan tanah, urusan apa, Urusan utang piutang. sampai urusan utang kita ngatasi. Itu nggak selesai. Ya Allah, jangan sampai jadi tim itu kolektor. Dia kolektor. Urusan masalah rumah tangga. Gitu, Allah. selesai. Kak, Urusan ribut adik-beradik. Gitu, no, selesai. yang adik-beradik itu yang susah. Kak, waktu jadi Sekdes itu terpikir tak bakal diangkat jadi pegawai negeri? Tidak. Waktu itu. Kalau sebelum itu Tidak. udah terpikir kita jadi Pikir. gawa jadi PNS ini. Kalau ada berebut orang jadi Sekdes. Karena begitu ini kan latar belakang dusun. Iya. Jadi orang dusunnya ciri khasnya petani. Jadi kalau waktu itulah dijanji jadi PNS banyak, hutan belago ya. Iya. Nah untuk artinya aku bayar. Tapi berjalan waktu, seiring waktu dengan waktu itulah. Jadi Kades 13 tahun, aku PJ Kades hampir 2 tahun. Iya. Alhamdulillah waktu kita jadi pejabat kepala desa Remban, kita mendesak Bupati waktu itu kan, Bupati Purworejo Pak Sarip Oh jangan Pak Sarip ya? untuk membangun gedung Mapolres. Alhamdulillah sekarang terbangun. Itu salah satu perintisnya kita. Oh penyedia tanah. termasuk perjuangan ya? Perjuangannya. Oh yang ini Kapolres ini. Kapolres Jadi iya benar Remban dengan daerah Karanganyar kan dekat. tanahnya tanah warga kita kan. Allah. Tanah itu dihibah oleh yang punya tanah. Karena tanah punya orang tuanya kan dihibah untuk bangun proyek. Ada sebagian di Karanganyar. Tuang, ya. Aduh ya dong Remban juga dong Remban Karanganyar ya, juga. Remban ada Karanganyar. Remban Karanganyar. Berapa hektar itu? Hampir 6 itu. 6 hektar. Itulah kami juga di gedung PAU ini alhamdulillah dari warga juga tanah hibahnya 50 kali 50 alhamdulillah bisa terbangun PAU ini. Kenapa kita? Aku waktu itu ngadap Pak Sarip kan, Pak Bupati, Bapak kalau mau jadi bupati biar aman, Bapak cepatlah bangun proyek. Ada tanahnya dah bilang.
Iya. Ada aku bilang usahakan cari kan. Alhamdulillah masyarakat tuh hatinya terbuka, terketuk untuk menghibah tanahnya. Kenapa? Di Musirawas Utara ini kan terkenal Iya. se-Indonesia. Ya jalan ini kan Yang rawan begal. Kalau dulu belum begal, Iya, nodong kan. nodong. Lawan yang nggak rawan nodong lawan begal ke daerah kita perbatasan itu. perbatasan itu. Tapi sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari situlah Dari gitu. situlah citra ini. Kita desak Pak Bupati bangun Polres di daerah kami ada tanahnya. Tapi waktu jadi sekdes dulu belum berpisah ya Musirawas Utara ya. Masih Musirawas ya. Masih gabung. Waktu itu kan 2014 bergabung kan. Iya. Gabung. Waktu itu rawan-rawan. Kak, SD di Lemban, SD Remban, SMP di Morobe. Oh SMP Morobe, SMA-nya Morobe. kuliah kemarin dapat SMP. Unihas Bengkulu. Oh Nias Bengkulu, Allah Akbar, ini sebuah perjuangan beliau. Dan dulu jadi sekdes itu ya sebenarnya tidak bermimpi nanti sekarang balik ke kabupaten. Tidak. Sekdes itu tinggallah kamu di dusun sini. Selamanya belum diomong. Tapi waktu terus berjalan, akhirnya kemajuan, kebutuhan pegawai ya, akhirnya sekdes ditarik. Waktu itu aku diajak orang di desa tidak mau. Jadi sekdes sudah kalau? Tidak mau. Dicari orang keliling dusun. Ya Allah. Aku tahu orang mau nyari sekdes, aku cari lah suruh lah yang petinggi-petinggi di desa kan, yang senior kita ini masih muda, juga masih. Jadi kita Nak nyari kehidupan dulu kan. Iya. Jadi dicari lah orang keliling dusun itu. Ya. Sebelum dapat aku, acara belum dimulai. Itu ceritanya kan. Jadi sebelum Terima kasih lah itu yang nyari itu. belum dimulai, setelah aku datang baru dimulai. Iya. Hasil itu terpilih lah gitu di sekdes kan. Itu dia main ini pakai tulis. Jadi diterima jadi pegawai golongan waktu itu doa. Sekarang kau lah 3 kali. Sudah 3 Lah kenapa 3 kali sarjana? Jadi intinya sama seperti aku. Ketika memang kita tidak bermimpi kan, pengen jadi pegawai negeri, tapi ini mau perjuangan yang ke7 kali milot tes. Jadi umur 35 itu tahun 2005 tes, 2006 diangkat. Ya dan tidak bermimpi pula sampai nak di sini sampai jadi kasih. Betul. Ya makanya intinya kita ini pegawai ikhlas, amanah. Itu ini kami itu moto Kementerian Agama, benar. ikhlas beramal. Tidak ada niat lain, yang penting kita membangun melayani masyarakat dengan ikhlas. Tapi tanda kutip ikhlas beramal itu berarti bukan begawi rumah uang makan rumah kita, tidak bahasanya tuh. Memang maksudnya tuh ketika begawi ikhlas, insya Allah rezeki mengiring. Itu ya. Terutama kita digaji pemerintah. Dan lain-lain, kesehatan, rezeki dan segala macam. Alhamdulillah, aku udah merasakan itu. Allah. Kalau udah ikhlas, Tuhan. Karena rezeki urusan Tuhan. Iya. Iya bukan. Jadi kita kerja ya kan? Iya kerja. Fokus. Jadi hari ini beliau datang ke kantor aku ini ngobrol-ngobrol seputar. Artinya kami ini ke depan untuk melayani jemaah haji Murau Utara. Jadi ngurus jemaah haji. Dan doa juga Kak, aku kan jadi petugas. Iya. Mesti kawan doa juga di sana lagi. Sama-sama. Ini dalam waktu dekat ini kan mudah-mudahan kalau banyak umroh baca juga situ berangkat. Nah jadi perjuangannya luar biasa. Kita nih konsep ini begawilah yang bagus. Itu. Ketika kaget penilaian dari mana ya sudah. Iya. Penting yang ikhlas tadi kan berjalan baik ngalir. Kita tidak butuh penilaian orang lah. Iya. Biar Tuhan yang menilai. Itu baik. Jadi setelah sekarang begawi, lah ngerasakan apa ada sebelumnya ada konsep hidup, moto hidup, pernah ada? Kalau aku kan gak lama ini, moto aku tuh biar ngalir apa adanya seperti air. Kalau aku kan, kalau malah aku Pak. Kalau aku moto hidup itu yang penting kita hidup di atas dunia ini, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan untuk bermanfaat bagi orang banyak. No. Itu baik. Soal rezeki, soal yang lain bukan urusan Tuhan. Kalau kita sudah berbuat baik, sudah membantu orang, rezeki pastilah akan kembali gitu. Nah itu artinya sesuai dengan dalil Nabi, hidup ini yang berarti ketika berguna bagi orang. Nah kalau berguna bagi yang lain selesai urusannya. Jadi kalau kita membantu orang, itulah jadi suatu kepuasan.
Intinya mah ini, kalau kita nunjuk jalan wong Allah akan nunjuk jalan kita. Iya, betul. Kalau kita mempersulit wong, pasti kita akan kembali kepada kita. Jadi perbuatan kita akan kembali kepada kita. Allah. Itu kan? Tapi jangan ada istilah yang lain-lain. Ada istilah kadang-kadang tuh. Siapa gali tanah dia masuk. Siapa nanam dia nuai. Nah itu kan lebih kurang situ kan. Betul. Nah iyalah, siapa yang nanam padi dia yang menuai. Iya. Nah itu. Dia nanam lalang Tumbuh lalang, jangan mungkin tumbuh ini. Iya. Tumbuh padi kan. Iya. Kadang nanam padi dia tumbuh lalang. Apalah nanam lalang. Iya, nanam padi sebenarnya kan ada yang berhasil kan. Jadi tanpa terasa diangkat PNS waktu gadis tahun berapa? 2010. Oh 2010 ya. Cak Ida bilang lah 12 tahun. Iya. 12 tahun umur sekarang 47. masih lama pensiun. Pasti lama pensiun. Mudah-mudahan kan sekarang kita kan golongan baru tiga. Apalagi di pemerintah daerah ketika tiga dan sekarang atasan baik, bagus, atasan yang begitu bagus. Mungkin langkah ke depan kita sudah tahu. Didoakan paling kecil kepala dinas. Amin kedua itu. Paling kecil tuh. Iya oke. Kalau nak paling besarnya cak jadi sekda pilihan. Itu puncak dari begawi itu. Di pemerintah daerah itu jadi sekda itu puncak dari yang begawi. penting nikmati. Tapi kabi kepala dinas itu mudah-mudahan kita tidak tahu di jalan hidup kan. Yang penting apapun yang ditugasi atasan kita nikmati, kita jalani, kita syukuri itu baik kan. Enjoy. Allah Akbar. Jadi- Anak berapa anak? Kalau ku anak 5, alhamdulillah. 5. Lah ada yang kawin belum ya? Belum. Lah kuliah ya? Ada Kuliah masih- di Jogja. Oh di Jogja. Berarti kalau 5-nya masih ada yang kecil. Masih ada yang kecil. Umur? Umur 2 bulan. Allah Itu. Rezeki kan Tuhan yang ngasih. luar biasa. Sebenarnya semua orang menginginkan itu galau kak. Aku भी pengen juga. Jadi ya Aku pengen punya mah itu. Tapi jadi mainan aja istilahnya. Aku udah ngira aku anakku 5 kan. Allah. Bukan dari yang kecil umur 2 bulan ini sampai futurnya berapa tahun? 19 tahun. Wih memang tanpa kira ya. 19 tahun. Wah. Terus Lanang Tino. Lanang. Dan yang kecil nih. Yang kecil Tino. Alhamdulillah. Anak Apa kan? lanang galau niat tadi? Dah ya. 2 lanang 3 Tino. Jadi anak kuliah badan baru umur 40-an. Ya. Alhamdulillah lah. Ya kalau aku anak dua Tino galau, nak nyari yang uji kau tadi. Oh jadi lo. Usaha-usaha lain ada juga kan. Ya pasti banyak. Namanya kan beliau ini kan tinggal di dusun di Rembang. Artinya kalau tinggal di daerah yang karena ini punya bisnis ditunjang oleh keadaan tempat. Mohon maaf beca aku, ya. Nak berkebun di daerah aku di Batu Kucing Rawas ini jauh nih anak natanginya mamano. Sudah dari dusun perjalanan sejam 2 jam. Waduh. Nah yang cak kamu ini kadang-kadang kejenguk ada kebun pinggir jalan. Alhamdulillah. Iya, ada berjalan Ada perusahaan. Iya, waduh juga perusahaan. Kita mitra. Nah. Jadi gawe aku ini selain dari ASN. Tapi tidak nganggu ya, tidak nganggu ASN enggak ya. Tidak nganggu ASN. Tidak mau kita begawe di sini. Tidak. 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 Karena kita mitra dengan perusahaan. Iya. Kita pengurus plasma yang punya masyarakat yang dikelola perusahaan. Artinya boleh ya. Boleh. Wong PNS itu boleh malah. Tidak. Aku ketua koperasinya. Ketua koperasi boleh PNS. Ya. Tidak menyalahi undang-undang. Ya, itu yang penting tuh. Kaki kan kalau menyalahi, Tidak. ya artinya kan gawe ini kan bisa malam juga bisa istilahnya kan. Iya. Tapi balik di begawe bisa. So, jadi itu. Jadi Kalau ya tanpa terasa para pemirsa di mana saja berada, saya bertemu dengan ini termasuk orang penting gitu. Dari namanya yang jauh, yang jarang langka. Dulu aku punya mamang juga namanya Melaka di Batam, almarhum. Melaka jarang nama Melaka itu sebenarnya. Iya, Jadi jarang ada. aku ada cerita sama kawan-kawan di kantor. Cuman Kita ada kalau rezeki urusan Tuhan. Iya. Kenapa? Di dusun banyak orang tidak punya gaji. Cuma dia punya rezeki. Nah, Rezekinya malah lebih dari kita yang punya gaji. oh itu ya. Hanya di Iya. Itu kan? Iya. Jadi kita jangan kamu pening-pening kalau urusan kamu pegawai nak kencang-kencang masuk kencang terlalu ngejar-ngejar. Udah bisa. Udah Dunia bisa. itu semakin dikejar semakin jauh. Semakin apa yang kita tugasi jalani, syukuri. Iya. Rezeki kita serahkan Tuhan. Sama cak kami ini kan, alhamdulillah. Nah macam urusan be ke aku.
kami ini kantor kami ini kan belum ada, kantor Kemenangan belum ada. Akhirnya ngapa-ngapa se Indonesia dibangun tiga model PHU yang seperti sekarang. Termasuk yang Murah Utara yang sebagus. Murah Utara dapat. Strategis. Murah Utara dapat. Kau tahu dulu kan ruangan Cak Mano, sekarang akhirnya dapat di sini. Nah, tapi kan tidak bisa, ngapa Kemenang bergabung di sini? Ya ini kan jurusan memang orang bagian PHU-nya. Di pucuk itu aula. Kalau nak dimasukkan di pucuk bisa, tapi aula ada bisa. Lah pernah pucuk ni ya? Belum. Lagi sih. Kita juga ya. Memang bagus kantor PHU ini kan terletak di pinggir jalan lintas kota. Iya, nah itu. Siapapun lewat pasti melihat kantor ini kan. Jadi termasuk dusun kantor PHU ini dekat dusun beliau. Di Karanganyar, sebelahnya Rembang. Iya. Termasuk berpengaruh juga dusun dua tua juga kan, berarti bisa dekat, alam itu bisa. Tapi saya berharap ya sampaikan kepada masyarakat tuh jangan takut dengan posisi keberangkatan haji tertunda 2 tahun. Kemudian kita sekarang pun nak berangkat mana aku berangkat galop, berangkat dikit aku mana kan. Jangan menyurutkan wong untuk nak haji. Ya itu yang penting tuh. Kemarin ada kan warga kita ke Sarang. Ada. Dia nanya ke rumah, kasih arahan, nemu ke sini. Tidak perlu lagi nak ke Lubuk Linggau, tidak perlu lagi nak ke Rupit, karena dia dekat. Dekat. Pakai sepeda motor minyak seliter. Nah ke bank kita di Rupit ada namanya Bank Sumsel, itu ada syariahnya juga di Rupit dia. Walaupun dia open tapi dia ada di dalamnya untuk uang nafkah haji. Kalau nak ke Linggau, syariah ada BSI dan sebagainya, tapi jauh, BSI belum ada. Kalau bisa dimana saja berada, sampai terasa 17 menit saya bersama Melaka ini dalam ngobrol-ngobrol seputar tentang perjalanan kami untuk persiapan untuk jamaah haji Kabupaten Sulawesi Utara, dan tadi sampai melihat latar belakang beliau dari perjalanan dari SMP, SD, jadi sekdes, wah luar biasa. Jadi sekdes itu banyak yang berhenti di tengah jalan. Tak tahu pas ada pengangkatan nyesal, ada yang nangis. Ada mama ngaku mah itu, dia di ini mah itu. Banyak godaan, mental. Yang penting mental. Nah, tapi kan kalau Allah sudah menentukan kita, pun payah itu pasti terjadi. Tidak terpikir, ada niat nak jadi PNS dulu, tapi rasanya udah mungkin. Jadi sekdes pula jadi ditahu. Kalau waktu itu kan, itu banyak. Bahkan ada urusan aku tuh, ya nanya aku juga. Dia sarjana, tapi sampai sedang hukum. Lah kecil hati juga untuk, tapi jadi sekdes, akhirnya dia ini. Tapi hanya dia sekarang musim dini kayaknya. Semuanya itu kena sakit kemarinnya. Tidak apa-apa, yang penting dia orang icip jadi pegawai negeri. Karena itu ya. Mungkin itu pertemuan kami bincang-bincang dengan beliau dalam konten saya tentang tokoh dan ulama. Beliau ini masuk tokoh dan ulama juga, sekarang mengurus jemaah haji. Ini pula kalau yang orang-orang yang di dusun itu diajarnya untuk umroh, untuk nantar umroh. Insya Allah sudah umroh dia lah sudah nih. Alhamdulillah aku pengurus masjid. Nah, yang prioritas itu yang besar itu. Oh, masjid yang nak dibangun. 40 kali 40 itu. Yang masjid nak dibangun ini. Iya. Termasuk Dedi, berarti Ustaz Dedi. Iya. Oh, Amba. Nah, itu. Kemarin kan ada gubernur. Ayo didatangkan. Sekian pertama kan. Sekarang lagi berjalan ya. Lagi berjalan. Belum tahu kapan. Habis Lebaran ini kami mau menyelesaikan kubah. Caca. Ya. Masjid kami itu 4 kali 4. Lo tahu di perkiraan dananya miliaran ya? Itu 8 miliar ya. Sekitar caca bagus. Tapi memang kawasannya luas tanahnya. Luas. Yang penting karena luas baca kalau ini memang paling besar di Kabupaten Sulawesi Utara. Ikon Musirawas Utara ya, masuklah ikon daerah desa. Aku dulu memang berharap ketika aku jadi kepala keluarga dulu dusun-dusun yang pinggir jalan itu, aku pengennya jangan kamu bukan nggak boleh bangun lagi di dalam, maksud kan kalau ada baca ditukar guling tanah di dalam, ya tukar untuk di depan bisa untuk artinya masjid di dalam ada, masjid di pinggir jalan ada, biar orang mau kemana lewat daerah kita ke Aceh, ke Riau, ke Pekanbaru, ke Padang dan Jambi bisa mampir. Mudah-mudahan mampir uang sholat itu jadi keberkahan. Mudah-mudahan beliau lalu di Bapak Kesra mewarnai Kak. Jadi jangan kita diwarnai, mewarnai. Harus kita mewarnai. Ketika mewarnai, mudah-mudahan Murotara menjadi Murotara yang berjaya sesuai dengan keinginan Bupati dan Wakil Bupati, dan semoga Murotara menjadi daerah yang baldatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kalau bisa dimanapun saja berada, mungkin itu dulu ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan beliau.
Tadi aku ajak sepintas untuk ngobrol-ngobrol dia sampai ke aula. Karena aku nak ngambuk juga dengan dia, maksudnya nak menunjukkan dengan dia, ini loh aula, ini loh tempat memang bukan punya kami, punya jemaah haji gitu nah. Jadi dia juga nyengok, di sini tempat untuk bertemu para jemaah haji. Oke, untuk itu ikuti kami dulu, terus nanti kami akan bincang-bincang, ngajak dia ke atas dulu. Penyengat ini gedenya. Nah ini aulanya di. Ini kursi kami baru dapat dikit. Kemarin. Bisa. Kalau kan ada acara. Ya. Nah, jadi kalau kan ada acara.